Sebelum menonton, yuk dibuka makalahnya. Nanti saja scroll TikTok atau IG dan lain-lain. Wah, akhirnya aku diberikan kesempatan untuk melakukan interview di bank. Ada apa, Najwa? Kamu terlihat sangat bahagia. Mah, aku diberikan kesempatan loh untuk melakukan interview di pekerjaan yang kuinginkan. Wah, selamat. Nanti Mama bakal masakin makanan kesukaan Najwa ya. Oke, Ma. Terima kasih. Permisi, Bu. Sekilo ayam berapa, Bu? Sekarang 1 kilo 40.000, Bu. Nggak bisa kurang ya, Bu? Kemarin saya beli sekilo cuma 35.000. Waduh, Bu. Nggak bisa. Harga ayam sekarang lagi naik-naiknya. Jadi, sebagai konsumen sekaligus konsumsi harus mengerti keadaan pasar. Jadi, Bu, bedanya konsumen dan konsumsi apa ya, Bu? Oh, jadi konsumsi itu kegiatan ataupun tindakan menghabisi kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan konsumen itu setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia. Jadi gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Terus harga cabai rawit merah setengah kilo berapa, Bu? Cabe. Sekarang harga cabe naik, Bu. Seons aja 7.000. Oh, ya sudahlah, Bu. Saya beli 1 kilo ayam dan setengah ons cabai. Ini ya, Bu. Terima kasih. Oh alah, sekarang apa-apa naik. Tadi harga ayam naik, harga cabai naik. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa, Ma? Ada apa? Ini loh, Dek. Mama tadi belanja, terus semua harga pada naik. Kira-kira kenapa ya? Nah, tadi Ma, di kampus juga Adek barusan belajar mengenai tentang kenaikan harga-harga barang di pasar, Ma, yang dimana penawaran agregat atau agregat supply itu adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Ekonomi membaginya menjadi 3 kategori berdasarkan bagaimana masing-masing berperilaku dalam menanggapi perubahan tingkat harga mereka. Yang pertama, penawaran agregat jangka sangat pendek. Dalam jangka sangat pendek ini, kurva penawaran agregat adalah garis horizontal. Itu menunjukkan elastis sempurna di mana harga dan biaya adalah tetap. Yang kedua, penawaran agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, kurva penawaran agregat miring ke atas, sehingga tingkat harga yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. 3. Penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka panjang mewakili output potensial perekonomian atau PDB potensial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang menanggapi secara berbeda perubahan dalam tingkat harga dan faktor lainnya. 1. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek yaitu harga input, upah nominal, ekspektasi harga output, pajak bisnis, subsidi pemerintah, dan kurs. 2. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang yaitu penawaran agregat jangka panjang hanya berubah ketika terjadi perubahan dalam faktor jangka panjang. Faktor tersebut mempengaruhi kapasitas produktif dan karena itu output potensial. Contoh soal penawaran agregat, diberikan data pengeluaran konsumsi atau C dan tabungan atau S sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi atau C sama dengan 500, tabungan atau S sama dengan 1000. Adapun penyelesaiannya yaitu AS sama dengan C tambah S. C itu 500 ditambah S itu 1000. Jadi 500 ditambah 1000 sama dengan 1500. Jadi penawaran agregatnya adalah 1500. Kemudian kanak, Mama juga baru belanja dan ada ibu-ibu yang menjelasin mengenai konsumsi. Widya bisa jelasin sama Mama lebih rinci mengenai konsumsi? Bisa kok, Mah. Nah,
Jadi, konsumsi adalah segala kegiatan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi kegunaan atau daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dinamakan barang konsumsi. Ciri-ciri konsumsi: 1. Konsumsi dilakukan secara langsung. 2. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. 3. Barang konsumsi diperoleh melalui pembelian atau pengorbanan. 4. Barang dan jasa yang digunakan akan berkurang. 5. Jasa dan barang yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi: 1. Pendapatan. 2. Kekayaan. 3. Tingkat harga. 4. Perkiraan masa depan. 5. Komposisi penduduk. 6. Jumlah penduduk. 7. Kebiasaan adat sosial budaya. 8. Gaya hidup seseorang. Teori konsumsi: 1. Teori Keynes. Yang kedua, Agio dari von Baumbauer. Yang ketiga, Franco Modigliani. Yang keempat, James Dusanberry. Astaga nak, kamu hebat sekali. Makasih ya nak, udah mau bantu mama jelasin. Selamat pagi, silakan perkenalkan diri Anda. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Helida. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti interview ini. Baiklah Najwa, langsung saja saya akan menanyakan beberapa hal untuk melihat pengetahuan dan kemampuan Anda. Apa yang Anda ketahui mengenai tabungan dan investasi? Tabungan dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Faktor yang mempengaruhinya di antara lain, yang pertama pendapatan masyarakat, kedua tinggi rendahnya suku bunga, ketiga percaya pada bank, keempat kondisi perekonomian makro, kelima hasrat untuk menabung. Baik. Kemudian, apakah Anda tahu cara menghitung tabungan? Baik, Bu. Dalam menghitung tabungan, menggunakan rumus S sama dengan Y dikurang C. Total pendapatan keluarga Bapak Didi adalah 15 juta dengan konsumsi 9 juta. Lantas, berapa nilai tabungan yang bisa didapatkan keluarga Bapak Didi? Penyelesaian: S sama dengan Y dikurang C sama dengan 15 juta dikurang 9 juta sama dengan 6 juta. Baik, selanjutnya apa yang Anda ketahui mengenai investasi? Baik, Bu. Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk memperluas dan meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, investasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama investasi bruto, kedua investasi neto. Investasi berhubungan dengan tabungan. Pendapatan yang diterima sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk ditabung, atau Y sama dengan C ditambah S. Namun, dari sisi pengeluaran, pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk investasi, sehingga Y sama dengan C ditambah I. Dengan demikian, rumus fungsi investasi adalah I sama dengan 10 dikurang B dikali R. Contoh soal. Bayangkan, kamu adalah seorang ekonom di sebuah perusahaan besar. Direksi ingin tahu bagaimana perubahan tingkat bunga bisa mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Dalam hal ini, diketahui bahwa 10 sama dengan 100, B sama dengan 2, dan R sama dengan 5%. Berapakah nilai total investasi? Penyelesaian. Dengan menggunakan rumus di atas, yaitu I sama dengan 10 dikurang B dikali R, maka I sama dengan 100 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 90. Baiklah Najwa, terima kasih. Hasil dari interview Anda hari ini akan diumumkan minggu depan. Semoga berhasil. Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na pagdilat ko, nalasing, kagabi.